Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang eksperimen dalam kajian ekonomi. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah metodologi penelitian yang biasa diajarkan di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Minimal 2 sesi. Selain itu, ilustrasi dalam eksperimen yang akan disampaikan kali ini adalah dibahas secara detail dalam satu bab di dalam buku Ekonomi Eksperimental tulisan saya yang insya Allah akan terbit dalam waktu dekat. Sebelum kita membahas eksperimen ini, ada baiknya kita review dulu bagaimana perbedaan antara desain survei dan desain eksperimen. Katakanlah kita akan mengkaji apakah ada perbedaan produktivitas antara dua varietas A dan varietas B. Bagaimana cara mengkaji ini, katakanlah dengan metode survei dan metode eksperimen. Misalnya dalam metode survei, ya, biasanya kita akan menanyakan ke N responden, katakanlah, kemudian ditanyakan responden petani, misalkan varietas apa yang digunakan oleh petani tersebut, bisa A, bisa B, dan seterusnya, kemudian berapa produktivitasnya. Tentu saja dalam menghitung produktivitas ini tidak mudah begitu saja dihitung berapa luasnya, berapa produksinya, kemudian dihitung produktivitasnya. Katakanlah kita menghitung rata-rata dari produktivitas A dan B di sini misalkan 5 dan 4,5. Apakah perbedaan produktivitas ini disebabkan karena faktor varietas? Ya, tentu saja mungkin barangkali kita tahu bahwa kemungkinan banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas ini. Misalnya kalau kita baca di literatur gitu ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas, misalnya pupuk, katakanlah tanah, pengendalian hama penyakit tanaman, temperaturnya gitu ya. Sehingga kalau misalkan saja dari literatur review ini keempat faktor ini mempengaruhi produktivitas, tentu saja kita membutuhkan N ya atau ulangan ya atau banyaknya responden yang akan kita kumpulkan ini tentu saja akan cukup relatif besar ya. Dan ini biasanya di dalam survei begitu ya. Responden yang akan kita kumpulkan biasanya cukup besar jumlahnya. Nah, berbeda dengan metode eksperimen, ya, desain eksperimen di sini, kita biasanya melakukan eksperimen ini dalam suatu laboratorium, atau katakanlah dalam suatu ruang kata dalam konteks ini, di mana faktor lain dibuat sama. Ya, kita kendalikan lingkungan ini. Misalnya, pupuknya, ya, yang tadi 4 faktor itu dibuat sama, ya, baik intensitasnya, ya, kemudian jenis pupuknya dibuat sama, kemudian tanahnya juga kesuburannya sama, temperatur ya, ruang udaranya juga sama, pengendalian HPT-nya juga sama. Sehingga kalau misalkan saja katakanlah rata-rata produktivitas A dan B ini katakanlah tadi seperti 5 dan 4,5, perbedaan produktivitas ini kita lebih yakin dibandingkan yang tadi ya, bahwa ini adalah karena perbedaan varietas. Nah, di sinilah kita bisa melihat bagaimana kelebihan daripada eksperimen ini dalam melihat hubungan sebab akibat. Gitu ya. Jadi biasanya di dalam eksperimen ini kita bisa mengendalikan lingkungan, ya, kita bisa mengendalikan lingkungan sehingga kalau misalkan saja terjadi perbedaan respon, ini memang karena perbedaan perlakuan, ya. Sehingga barangkali sifat daripada eksperimen ini relatif lebih baik dalam melihat hubungan sebab akibat. Jadi biasanya telaahnya bersifat analitik, tapi kalau metode survei, ya, misalkan saja seperti yang dilakukan oleh BPS selama ini, biasanya telaahnya bersifat enumeratif, misalkan menduga katakanlah tingkat pengangguran, menduga tingkat kemiskinan. Nah, itulah biasanya yang dipublikasikan oleh BPS dari data yang dikumpulkan melalui metode survei. Nah, ciri lain yang tadi kita lihat,
biasanya survei ini peneliti secara pasif tinggal mengumpulkan apa yang diamati dan memeriksa faktor-faktor atau variabel-variabel yang mungkin mempengaruhinya. Sedangkan dalam eksperimen, peneliti biasanya aktif ya. Aktif ini dalam pengertian bagaimana kita mengontrol faktor lain supaya sama, sehingga kalau terjadi perbedaan respon, maka ini memang karena perbedaan daripada perlakuannya ya. Jadi di dalam survei ini sulit diketahui penyebabnya. Namun kelebihan dari survei tentu saja ini biasanya cukup kuat dalam representasi karena umumnya didasarkan pada kondisi alami. Sedangkan di dalam eksperimen biasanya kita yang membuat lingkungan itu ya, aktif di dalam mengendalikan lingkungan. Sehingga ini nanti ada kaitannya dengan validitas internal dan validitas eksternal yang akan dibahas kemudian. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana perkembangan ilmu ya natural sciences dan social sciences di sini, ilmu alamiah biasanya natural sciences ini dilakukan menggunakan eksperimen. Metode rancangannya adalah rancangan eksperimen. Sedangkan ilmu sosial umumnya biasanya menggunakan survei. Sehingga kalau kita lihat bagaimana perkembangan kedua ilmu ini ya, natural science dan social science, biasanya kita akan melihat dan memang kita rasakan natural science ini begitu cepat perkembangannya ya, karena selain dalam rancangan pengumpulan datanya menggunakan eksperimen, konsep dan instrumen alat ukur untuk mengukur respon itu relatif jelas ya. Kemudian hasil pengukurannya juga relatif kecil ya. Sedangkan dalam ilmu sosial biasanya konsep itu biasanya relatif bisa agak berbeda ya. Katakanlah tingkat kemiskinan, ya, tingkat pengangguran, seringkali ada beberapa peneliti seringkali menggunakan konsep yang berbeda tentang kemiskinan, ya, pengangguran, ada pengangguran terbuka, pengangguran biasa, dan seterusnya. Sehingga di sini akan memberikan implikasi kesimpulannya relatif lebih objektif ya di dalam natural science, sehingga perkembangan ilmu dalam natural science pun berkembang pesat dibandingkan ilmu sosial. Oleh karenanya dalam ilmu sosial ini kalau ingin perkembangan ilmunya nih relatif juga lebih cepat dari sekarang, ya seyogianya menggunakan metode-metode yang biasa dilakukan di dalam natural science. Nanti kita lihat bagaimana historis berbagai ilmu terkait dengan experimental science ini. Nah, kalau kita lihat ya kedua metode pengumpulan data primer ya menggunakan survei dan eksperimen tadi, ada 3 prinsip dasar ya yang membuat experimental design ini relatif lebih unggul dalam melihat hubungan sebab akibat. Pertama, terutama adalah yang ketiga ini tentang masalah pengontrolan lingkungan, ya, yaitu bagaimana kita membuat faktor lain, ya, lingkungan ini dibuat sama, ya, kita mengenal misalnya ceteris paribus, ya, sehingga kalau misalkan saja ada perbedaan respon, ini benar-benar karena perbedaan perlakuan. Nah, karena faktor lain ini dibuat sama, lingkungan ini dibuat homogen gitu ya, maka di dalam penelitian menggunakan experimental design, biasanya urangannya ini tidak begitu banyak seperti yang dilakukan di dalam metode survei. Nah, kenapa? Karena di dalam metode survei ya, kita melihat bahwa banyak faktor yang saling membaur ya. Saling membaur sehingga untuk melihat apakah penyebabnya dari faktor 1, faktor 2, dan seterusnya, biasanya ulangannya cukup besar gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah prinsip tentang pengacakan ya, randomisasi. Bagaimana kita mengalokasikan subjek ya atau pelaku eksperimen ini nanti ya ke dalam kelompok yang akan diberi perlakuan atau juga sebaliknya ya. Jadi kita lihat bagaimana ilustrasi dalam pengacakan ini. Di dalam survei pun bisa juga atau sering juga dilakukan pengacakan ketika ngambil responden gitu ya. Jadi yang membedakan itu terutama yang pengendalian lingkungan dan ulangannya relatif sedikit ya dibandingkan dengan metode survei. Nah, masalahnya di sini apakah mungkin kita menggunakan eksperimen dalam kajian ilmu ekonomi di situ ya.
Nah, di dalam ini nanti secara ringkas gitu ya, sebenarnya pengendalian lingkungan ini sama saja seperti dilakukan dalam natural science, hanya mungkin di dalam ilmu ekonomi kita menggunakan apa yang namanya kita sebut sebagai induced value theory. Nah, induced value theory ini dari Vernon Smith, peraih hadiah Nobel tahun 2002 ya. Jadi bagaimana mengendalikan lingkungan, membuat faktor lain sama dengan induced value theory. Nanti kita bahas lebih detail tentang ini. Nah, kenapa sampai sekarang kajian ekonomi jarang menggunakan eksperimen? Karena banyak ekonom mempunyai keyakinan bahwa ilmu ekonomi ini tidak dapat menguji teorinya dengan melakukan eksperimen. Karena menganggap bahwa karakteristik yang dimiliki pelaku ekonomi sangat beragam dan sulit dikontrol, sehingga sulit pula mengambil kesimpulan hubungan sebab akibat karena adanya confounding variable, ya, variabel atau faktor yang saling membaur. Namun di sisi lain, para ekonom sepakat sebenarnya bahwa setiap pelaku ekonomi ini bertindak rasional, ya, dalam pengertian bahwa setiap keputusan selalu mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Jadi istilahnya kita membuat keputusan ini biasanya tergantung dari struktur insentif. Tergantung insentif yang akan kita peroleh ketika membuat suatu keputusan. Nah, inilah keluar untuk ide bahwa pelaku ekonomi ini adalah rasional, ya. Kemudian pada tahun 76 Vernon Smith, ya, peraih Nobel dalam bidang ekonomi tahun 2002 mempublikasikan teori yang namanya induced value theory. Jadi di dalam eksperimen nanti kita menggunakan semacam media imbalan, ya, yang tepat, yang memungkinkan si peneliti ini untuk memunculkan karakteristik pelaku ekonomi tertentu, ya, karakteristik pelaku ekonomi tertentu, sehingga karakteristik bawaannya dapat dikendalikan atau tidak berpengaruh lagi, gitu ya. Nah, apabila karakteristik dasar pelaku ekonomi ini sama atau homogen, maka peneliti dapat melakukan eksperimen, ya, karena prinsip dasar pengendalian lingkungan ini sudah dilakukan. Artinya di dalam eksperimen ini si experimental subject, pelaku eksperimen selalu mempertimbangkan manfaat, ya, benefit atau imbalan yang akan dia peroleh setelah simulasi eksperimen ini dilakukan. Ada 3 syarat cukup dalam induced value theory, ya, jadi dalam prinsip pengendalian ini, yaitu monotonicity, ya, di mana pelaku eksperimen ini selalu menyukai imbalan yang lebih besar. Artinya kalau ada 2 keputusan, A memberikan imbalan yang lebih besar daripada B, si pelaku eksperimen akan memilih A. Begitu juga imbalan yang diterima ini tergantung dari tindakan pelaku eksperimen, ya, ini kita namanya biasanya ini salience. Kemudian tentu saja di dalam eksperimen banyak yang dipertimbangkan pelaku eksperimen, tapi yang mendominasi, ya, dalam mengambil keputusan ini adalah bagaimana mendapatkan imbalan yang paling besar, ya, relatif mengabaikan faktor-faktor yang lainnya. Inilah ada 3 syarat cukup. Jadi kalau ini syarat ini dipenuhi di dalam satu eksperimen, berarti pengendalian lingkungan, ya, di dalam desain eksperimen ini sudah dilakukan. Seperti yang kita jelaskan tadi, jadi kalau misalkan saja kita sudah menerapkan induced value theory di sini, berarti kontrol lingkungan ini sudah dilakukan. Sebagai contoh misalkan untuk ilustrasi, yaitu misalkan tentang eksperimen untuk mengkaji pengaruh informasi, ya, serta jumlah penjual dalam transaksi pasar. Kita tahu bahwa pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang-barang dan jasa yang sangat tinggi efisiennya dibandingkan dengan struktur pasar yang lain, seperti katakanlah monopoli. Karena sifatnya ini yang seringkali para ekonomi mengharapkan perlu ditertibkannya pasar persaingan sempurna, maka ini seringkali selalu dibahas, ya. Misalkan kalau kita belajar ekonomi atau mikroekonomi, pasti ini dibahas tentang pasar persaingan sempurna.
Nah, kemudian kalau kita baca di dalam textbook, ya, syarat dari pasar persaingan sempurna ini misalnya jumlah pembeli dan jumlah penjual banyak. Ya, ini sebenarnya untuk meyakinkan bahwa pangsa pasar dari masing-masing penjual ini sangat kecil sehingga dia tidak mempengaruhi harga. Kemudian adanya kebebasan pelaku ekonomi masuk keluar pasar, produknya relatif homogen. Kemudian yang kadang-kala suka lupa di sini, ini adalah informasinya yang sempurna. Jadi dalam pengertian perfect information ini, setiap pelaku ekonomi, baik pembeli atau penjual, ini mengetahui tentang keadaan pasar, yaitu tingkat harga yang berlaku dan juga perubahan-perubahan harga tersebut. Jadi di sini kita akan melihat di dalam eksperimen ini, bagaimana kalau jumlah penjual ini terutama nanti, kalau 1 orang dan 10 orang, atau mungkin nanti kita lihat cukup 5 orang gitu ya. Kemudian bagaimana kalau informasinya tidak sempurna, ya. Jadi nanti kita bandingkan kalau informasinya sempurna dan informasinya tidak sempurna, bagaimana keragaan daripada pasar ini, gitu ya. Kita tahu di dalam, katakanlah di dalam eksperimen nanti kita menggunakan barang atau mungkin katakanlah buah jeruk lah katanya. Supaya ini hanya untuk ilustrasi saja, tentu saja di dalam eksperimen yang lain bisa saja tentang barang yang lain ya, bisa barang yang tahan lama atau yang tidak tahan lama. Tapi kita ilustrasikan untuk yang sederhana ini, kita melihat katakanlah transaksi di pasar jeruk misalkan. Kita tahu di dalam pasar persaingan sempurna ini kurva demand ini merupakan, bisa di dalam eksperimen ini biasanya sebagai unit value, yaitu nilai yang dianggap oleh si pembeli terkait dengan barang tersebut. Jadi kalau misalkan saja nilai dari barang ini sekian, ya katakan 9.500, kemudian harga ini 5.500, berarti dia bisa mengambil surplus konsumen, buyer surplus ini sebesar ini. Begitu juga kalau dari sisi supplier, ya, ini supply ini ya, kurva supply ini sebagai bisa didekati dengan sebagai unit cost-nya, yaitu biaya atau biaya satuan lah. Di sini adalah biaya satuan dari produk ya, seandainya katakanlah unit cost-nya di sini, kemudian harga transaksi katakanlah 5.500, berarti dia akan mendapat keuntungan sebesar 5.500 dikurangi 1.500 ya. Jadi ini adalah buyer surplus, ini seller surplus. Nah, inilah kenapa pasar persaingan sempurna ini pasar yang paling efisien, karena menurut teori ini buyer surplus dan seller surplus ini bisa diperoleh oleh masing-masing pelaku ini. Nah, ini nanti di dalam eksperimen ya, apakah betul ya kalau misalkan saja informasinya sempurna akan diambil semua oleh pembeli tentang buyer surplus ini, begitu juga tentang surplus supplier ini, surplus produsen ini. Nah, apakah efisiensinya kalau ini diambil semuanya, berarti efisiensi pasarnya ini 100%. Tapi misalkan katakanlah dalam pasar monopoli yang hanya dijual oleh satu orang saja, biasanya sebagian daripada buyer surplus ini akan diambil oleh produsen. Nah, nanti akan kita buktikan dalam eksperimen ini. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna ini, saya kira banyak daya tariknya, bukan hanya terjadi bekerjanya mekanisme pasar, tapi juga daya tarik ekonomi yang lain. Misalkan saja ada terjadi efisiensi produktif, di mana average total cost-nya ini adalah minimum, kemudian efisiensi alokasi sumber dayanya juga terjadi, di mana harganya sama dengan di marginal cost. Tapi nanti kita lihat ini nanti di dalam kesempatan lain. Nah, tadi disampaikan bahwa masalah penelitian ini adalah, ya biasanya di dalam penelitian kita melihat masalahnya tadi, bagaimana kalau penjualnya ini satu, bagaimana kalau penjualnya ini relatif banyak, misalkan katakanlah 5 orang. Kemudian kita membuat hipotesis ya bahwa
monopoli karena dijual oleh satu orang, biasanya harganya harusnya lebih tinggi gitu kan. Biasanya harganya lebih tinggi dibandingkan kalau penjualnya relatif banyak. Nah, kita akan membuktikan ini menggunakan desain eksperimen ya. Nah, di dalam desain eksperimen ini ada 3 rancangan ya, rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, rancangan pengukuran, dan nanti akan dibahas lebih detail sebenarnya ada di buku ekonomi eksperimental. Namun sebagai uh, penjelasan sederhananya, dalam konteks kajian tentang pengaruh informasi serta jumlah penjual, ya, ini rancangan perlakuannya ini kalau kita lihat tadi jumlah penjual ada 2 taraf, yaitu 1 orang penjualnya, kemudian penjualnya 5 orang nih. Kita akan membuktikan bahwa sebenarnya tidak harus banyak penjualnya ya, tapi kita bisa memprediksi atau membuat hipotesis bahwa akan terjadi keseimbangan pasar sesuai teori kalau informasinya sempurna. Nah, berkaitan dengan informasi, yaitu di sini ada 3 macam ya. Ini dikaitkan dengan masalah sistem transaksi pasar di sini. Ada 3 macam sistem transaksi, yaitu double auction, desentralisasi, dan posted offer. Nah, ketiga macam transaksi ini seringkali digunakan atau dikaji dalam experimental economics ya. Jadi kalau sistem double auction ini ya sesuai namanya ya, jadi lelang dalam 2 arah ya, di mana setiap penjual dan pembeli sama-sama melakukan tawar-menawar sehingga harga yang terjadi, perubahan harga yang terjadi diketahui oleh semua pelaku ekonomi. Jadi di sini inilah rekayasa di dalam eksperimen untuk menggambarkan perfect information. Kemudian sistem transaksi yang lain yaitu tentang sistem desentralisasi, di mana pembeli dan penjual bebas dan aktif mencari pasangannya untuk melakukan tawar-menawar harga ya atas suatu barang ya. Sedangkan transaksi ini tentu saja tidak sempurna informasinya, agak tertutup ya. Misalkan saja sederhananya orang Bogor tidak tahu bagaimana perubahan harga di Jakarta. Begitu juga sebaliknya orang Jakarta tidak tahu bagaimana perkembangan perubahan harga di Bogor dan seterusnya. Untuk sistem transaksi yang ketiga adalah sistem transaksi posted offer. Ini merupakan sistem transaksi yang biasa ditemui dalam pasar modern ya seperti Alfamart, Indomart, Carrefour gitu ya. Jadi biasanya di bidang usaha retail dan distribusi di mana harga telah dipasang ya, oleh penjual, kemudian ditawarkan kepada pembeli. Dan pembeli tinggal memilih apakah memang mau dibeli atau tidak gitu ya. Jadi ini sesuai namanya posted offer, jadi harganya sudah diposting, tinggal pembeli ini mau membeli atau tidak gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, rancangan perlakuan ya, jadi bagaimana perlakuan ini dibentuk yaitu dari 2 faktor. 2 faktor yaitu pertama faktor tentang jumlah penjual, yaitu ada 1 penjual, 1 orang, kemudian ada beberapa penjual, yaitu 5 orang. Kemudian yang kedua adalah sistem transaksi, yaitu tadi ya sebagaimana yang dijelaskan, double auction, desentralisasi, dan posted offer. Sehingga rancangan perlakuan ini gitu ya, terdiri dari 6 kombinasi perlakuan ya. Ini ada 2 perlakuan, ini 3 perlakuan, sehingga ada 6 kombinasi perlakuan. Nah, hipotesis ya terkait kenapa faktor ini dikaji, karena sebagaimana disampaikan di awal ya, dari kajian ini kita punya hipotesis bahwa harga di pasar monopoli lebih tinggi dibandingkan di pasar persaingan bersempurna gitu. Kemudian juga double auction di sini, di mana informasinya ini sempurna, cenderung keragaannya relatif baik. Dalam hal ini adalah efisiensi pasarnya lebih tinggi gitu ya. Kemudian bagaimana eksperimen ini dilakukan, apa saja yang akan kita amati ya. Nah, ini dikait-kaitkan dengan masalah rancangan respon. Jadi respon yang diukur dalam eksperimen ini adalah contract price, yaitu harga yang disepakati penjual dan pembeli, kemudian jumlah transaksi ya. Jadi dalam eksperimen itu berapa barang yang ditransaksikan gitu. Jadi kalau kita lihat
di dalam eksperimen ini gitu ya, di mana kalau misalkan saja katakanlah ini adalah sebagai contract price ya, kemudian ini adalah unit value yaitu nilai barang yang dianggap oleh masing-masing pembeli. Kalau misalkan nilainya unit value-nya 9.500, kemudian contract price-nya 5.500, berarti surplus konsumennya adalah perbedaan ini. Ya. Begitu juga terkait dengan surplus produsen, yaitu harganya ya, contract price di sini dikurangi dengan biaya satuannya. Jadi kalau ada lebih tinggi daripada, tentu saja produsen ini selalu akan menawarkan harga jauh lebih tinggi dibandingkan unit cost-nya. Kemudian selain itu ya, yang akan diukur adalah, respon yang akan diukur adalah efisiensi pasar, surplus pembeli, surplus penjual. Nah, bagaimana mengukur efisiensi pasar ini ya? Kalau kita kembali ke tadi ya, bahwa ini teoritisnya ya, ini adalah unit value-nya ada 10 nih, kemudian unit cost-nya juga ada 10 gitu ya. Kemudian kalau terjadi contract price-nya di sini, berarti ini adalah surplus konsumen, ini adalah surplus produsen ya. Kalau misalkan saja surplus konsumen dan surplus produsen seperti yang ada di gambar ini benar-benar terjadi gitu ya, katakan dalam suatu transaksi pasar, berarti semua surplus ini terjadi dan kita katakan dalam hal ini adalah efisiensi pasarnya 100%. Teoritisnya seperti itu. Tapi tentu saja nanti kita lihat dalam eksperimen ya. Bisa saja harga itu bisa saja 5.500, bisa saja lebih tinggi, bisa saja lebih rendah. Nanti kita lihat bagaimana rata-rata daripada surplus konsumen dan surplus produsen untuk tiap ulangan, kemudian nanti dirata-ratakan dari semua ulangan yang kita lakukan dalam hal ini. Nah, tentu saja kalau misalkan sistem transaksi pasar yang lain ya, katakanlah mungkin juga kalau misalkan dengan satu penjual ya, biasanya surplus konsumen itu sebagian akan diambil oleh produsen ya, sehingga biasanya persentase surplus produsen ya, yang kalau digambar ini relatif sama, ini 50%, 50%. Kalau monopoli ini surplus produsennya seperti yang biasa kita jelaskan di dalam teori ekonomi, ini surplus produsennya lebih besar di dalam pasar monopoli karena sebagian surplus konsumen ini diambil oleh produsen. Nanti kita lihat bagaimana hasil daripada eksperimen yang pernah kita lakukan. Jadi kalau misalkan saja nanti kita lihat efisiensi pasarnya berapa, kalau 100% itu adalah paling baik, artinya total surplus ini terjadi, kemudian berapa persen untuk produsen, berapa persen untuk konsumen. Nah inilah respon yang kita berikan nama adalah namanya efisiensi pasar. Ini berapa persen, kalau 100% berarti semuanya, kemudian surplus pembeli berapa bagian untuk konsumen dan surplus penjual berapa bagian untuk produsen. Nah, kalau kita lihat tadi di mana percobaan ekonomi ini kan, kalau misalkan saja perlaku tadi ada 6 kombinasi perlakuan, jadi kalau di sini kita lihat ada 6 kombinasi perlakuan, kemudian ini ada 1 orang dan 5 orang penjual, di sini ada 2. Jadi kalau kita lihat ada 6 kombinasi perlakuan ini ya. Pertama, kalau misalkan sini adalah katakanlah kita kategorikan ini adalah yang 5 penjual ini adalah PPS, kemudian yang 1 penjual ini adalah monopoli ya, dengan simbol ini adalah DA PPS, DT PPS, PO PPS, dan ini PPS-nya diganti dengan monopoli. Jadi ada 6 kombinasi. Nah, kalau kita lihat ini tentu saja membutuhkan 10 orang, 5 penjual dan 5 pembeli. Ini adalah 1 penjual dan 5 pembeli, sehingga kita membutuhkan 48 orang. Nah, 48 orang ini akan kita acak ya untuk menentukan
masing-masing orang ini akan melakukan eksperimen untuk perlakuan yang mana, ya, ini diacak di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, kita membutuhkan 48 orang untuk melakukan eksperimen satu ulangan. Nah, kalau misalkan saja eksperimen ini diulang sampai 3 kali, nah ini kita namakan di dalam rancangan eksperimen, ini namanya rancangan lingkungan, ya, bagaimana pengacakan ini dilakukan. Kalau misalkan saja diulang 3 kali ini, kita hanya menggunakan 48 orang tadi, maka ketika ulangan kedua ini diacak lagi. Jadi tiap ulangan 48 orang ini diacak lagi untuk menentukan perlakuan mana yang akan mereka eksperimenkan. Jadi ulangan ketiga diacak lagi. Kalau 3 ulangan, kalau sampai 5 ulangan, ya tiap ulangan itu akan diacak juga. Inilah yang biasanya kita namakan rancangan acak kelompok. Nah, ini nanti di buku ekonomi eksperimental dijelaskan tentang rancangan acak kelompok. Kemudian bagaimana kalau kita mempunyai pelaku eksperimen yang memadai gitu ya. Kalau kita mempunyai ya pelaku eksperimen ini cukup ya, katakanlah kalau misalkan saja setiap ulangan ini orangnya berbeda, berarti kita membutuhkan 48 dikali 3, berarti kita membutuhkan 144 orang. Dan ini akan diacak ya untuk penentuan perlakuannya. Jadi 144 orang ini dia melakukan eksperimen yang mana? Apakah kombinasi perlakuan 1, 2, atau 6 di sini. Jadi di sini tiap orang hanya satu kali eksperimen. Nah, ini namanya rancangan acak lengkap. Jadi tidak ada pembatasan pengacakan dalam penentuan perlakuan untuk masing-masing orang. Tapi kalau rancangan acak kelompok ada pembatasan pengacakannya. Karena di sini pengacakannya ini tiap ulangan. Satu ulangan diacak. Ulangan kedua diacak. Ulangan ketiga diacak. Nah, ini namanya rancangan acak kelompok. Nah, kita lihat ya bagaimana simulasi ini ya. Kita siapkan simulasinya. Untuk pasar persaingan sempurna, kalau kita lihat sebenarnya unit cost-nya tadi kan ada 10 ya sebenarnya. Unit cost-nya sebenarnya ada 10 ya. Kalau kita lihat kembali, misalkan saja kita lihat unit cost-nya ini ada 10, 1, 2, ini ada 10. Unit value-nya juga ada 10. Jadi sebenarnya ini membutuhkan 10 penjual dan 10 pembeli ya. Tapi di sini seperti saya sampaikan tadi, di dalam eksperimen ini eksperimenter atau peneliti bisa melakukan improvisasi seandainya ada keterbatasan pelaku eksperimen ya. 10 unit cost penjual ini untuk 5 pelaku eksperimen. Jadi di sini satu pelaku dia mempunyai semacam 2 unit cost penjual. Jadi dalam hal ini memang kalau pelaku eksperimennya memadai 10 unit cost, nah ini juga 10 pelaku eksperimen. Tapi di sini kita melakukan efisiensi, jadi seolah satu pelaku eksperimen merepresentasikan 2 penjual ya. Bisa juga seolah satu penjual di sini dia punya katakan dalam hal ini jeruk ya, tapi unit cost-nya berbeda gitu. Jadi ada 2 unit cost ya. Bisa saja mungkin katakanlah dia mengusahakan jeruknya di 2 tempat yang berbeda dengan unit cost yang berbeda gitu. Oke, begitu juga untuk pembeli. Di sini sebenarnya membutuhkan 10 pembeli karena ada 10 unit value, tapi ini kita melakukan efisiensi. Satu pelaku itu seolah merepresentasikan 2 pembeli atau satu pelaku ini merepresentasikan atau mempunyai 2 unit value jeruk. Jadi dalam hal ini tadi misalkan saja ini ada 10 orang ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 10 orang. Kemudian dari 10 orang ini kita tentukan secara acak mana yang penjual, mana yang pembeli ya. Misalkan kita acak di sini. Kalau kita peroleh seperti ini pembeli, ini penjual ya. Kemudian bayangkan katakanlah kita sedang melakukan transaksi barang yang namanya jeruk misalnya.
Kalau perlu nanti di dalam eksperimen itu jeruknya itu benar-benar jeruk asli untuk ditawarkan di dalam transaksi pasar ini. Bisa juga dalam satu kertas gambar jeruk, bisa saja disederhanakan seperti itu. Nah, bagaimana nanti di dalam eksperimen ini untuk menentukan berapa imbalan yang akan diperoleh masing-masing pelaku eksperimen, ya. Misalkan saja untuk penjual. Penjual di sini tadi, sebagaimana saya sampaikan, akan mendapat 2 buah jeruk, ya. 2 buah jeruk dengan 2 unit cost tadi, ya. Karena ada 2 unit cost, dia 2 buah jeruk. Masing-masing jeruk memiliki unit cost yang sudah ditentukan. Jadi unit cost ini adalah harga minimum yang rela ditawarkan untuk menjual barang tersebut. Tentu saja dalam hal ini penjual akan menentukan harga yang lebih tinggi daripada unit cost supaya mendapatkan keuntungan yang biasa kita namakan di sini adalah surplus producer, yaitu kontrak price-nya dikurangi unit cost. Ya. Jadi dalam hal ini di dalam eksperimen si penjual ini selalu berpikir bagaimana menawar harga supaya surplus produsennya adalah maksimum. Nah ini ya yang kita kenal dengan induced value theory. Jadi induced value theory ini adalah bagaimana kita mengambil keputusan agar keuntungannya maksimum. Tapi tentu saja kalau misalkan harganya terlalu tinggi, belum tentu akan dibeli oleh pembeli. Jadi inilah sebenarnya gambaran daripada induced value theory. Ya, jadi induced value theory ini bagaimana kita mengendalikan lingkungan yang beda, tentu saja di dalam eksperimen ini pelaku eksperimen ini berbeda karakteristik, tapi dengan induced value theory ini semuanya ini sama, ya, sama dalam mengambil keputusan, yaitu bagaimana mencari atau menetapkan harga sehingga menghasilkan surplus produsen yang setinggi mungkin. Artinya yang optimal. Kalau terlalu tinggi tapi tidak laku, ya mungkin yang sedang saja tapi bisa laku. Nah inilah menariknya di dalam eksperimen ini, bahwa dengan induced value theory gitu ya, semua karakteristik bawaan daripada pelaku eksperimen ini tidak berpengaruh lagi. Yang berpengaruh adalah bagaimana melakukan eksperimen ini sehingga menghasilkan kepuasan maksimum. Dalam hal ini kepuasan ini diukur daripada surplus produsen untuk penjual. Jadi kalau kita lihat ini katakanlah ini unit cost. Penjual satu tadi dapat 2 unit cost ya. Jadi unit cost yang rendah, unit cost yang paling tinggi. Jadi ini sekali lagi sebenarnya ini 10 penjual, tapi dalam hal ini supaya efisien satu pelaku mewakili 2 pemain misalnya. Mewakili 2 pemain, 2 penjual gitu, 2 unit cost gitu ya. Tentu saja supaya fair gitu ya, supaya setiap pelaku eksperimen ini ketika selesai eksperimen mendapatkan imbalan yang relatif sama gitu ya. Nah kita pakai kalau ada yang paling kecil dia dapat dengan yang paling besar. Kalau yang kedua S2 dia dapat yang di sini dan seterusnya, sehingga secara rata-rata sebenarnya di tengah ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata unit cost-nya pasti semuanya ada di sini. Jadi katakanlah ini adalah unit cost dari masing-masing penjual. Kemudian di sini misalkan saja karena masih ada 2, misalkan untuk penjual 1 ya. Jadi penjual 1 ini 1.500 dan 7.000. Kita tuliskan dalam lembar keputusan penjual tadi S1. Katakanlah unit cost yang pertama 1.500, unit cost yang kedua 7.000. Tentu saja dalam hal ini supaya keuntungannya yang besar adalah menjual dengan unit cost yang paling rendah. Karena keuntungan yang paling besar tentu saja dari sini. Kalau misalkan saja jeruk yang pertama ini katakanlah sudah terjual, baru ke jeruk yang kedua. Ya. Nah di sini penjual harus menetapkan berapa harganya. Ya, sekali lagi tentu saja harga yang ditetapkan ini kalau makin tinggi biasanya nggak laku. Tapi kalau rendah, biasanya akan laku. Tapi kalau rendah tentu saja keuntungannya sedikit. Nah inilah bagaimana pintar-pintarnya si penjual dalam menetapkan harga. Yang mungkin tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Yang penting barangnya laku, tapi juga masih mendapatkan keuntungan. Nah inilah menariknya
di dalam eksperimen ini akan kita buktikan mana kombinasi perlakuan yang kira-kira memberikan keragaman pasar yang paling baik. Jadi nanti di sini pertama jeruk pertama tentukan kalau misalkan ini sudah terjadi transaksi baru jeruk yang kedua. Begitu juga penjual yang lain. Yang pertama dulu baru yang kedua. Yang pertama dulu baru yang kedua dan seterusnya. Katakanlah ini penetapan harganya misalkan saja. Kemudian untuk menentukan berapa surplus produsen ya, katakanlah harganya adalah di sini. Tentu saja surplus produsen untuk penjual pertama ini yang merah ini ya. Surplus penjual, contoh ini hanya contoh saja. Kemudian yang surplus penjual yang kedua ini dapat surplus sebesar daerah kuning ini ya, dan seterusnya ini yang hijau dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan pembeli? Pembeli juga sama di sini, hanya pembeli di sini adalah keuntungan maksimumnya, kepuasan maksimumnya adalah dihitung daripada unit value, yaitu harga maksimum yang rela dia keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, karena ini adalah unit value yang dianggap oleh si pembeli. Kemudian berapa harga transaksinya. Tentu saja si pembeli ini akan menawar harga serendah mungkin supaya mendapatkan kepuasan maksimum, yaitu dihitung dari surplus konsumen, yaitu unit value-nya dikurangi dengan harga kontraknya. Gitu. Nah, tapi ini juga tentu saja bagaimana pintar-pintarnya pembeli dalam menawar harga. Kalau harganya rendah, belum tentu akan diberikan oleh si penjual. Kalau harganya tinggi, ya peluang untuk mendapatkan barang itu tinggi, tapi tentu saja surplus konsumennya akan rendah. Jadi bagaimana pintar-pintarnya si pembeli dalam menawar harga. Ini juga sama, ya. Jadi setiap pelaku eksperimen mendapatkan 2 unit value. Jadi seolah mewakili 2 pelaku ekonomi. Oke. Jadi kalau kita lihat ini katakanlah ini adalah unit value-nya, kemudian untuk buyer pertama atau demander pertama ini yang paling tinggi dan paling rendah, yang kedua paling tinggi kedua dan paling rendah kedua dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan saja kita tuliskan di sini ya, bagaimana pembeli yang pertama, buyer 1 atau demander 1, unit value-nya dapat 2. Ini untuk jeruk pertama 9.500, ini yang kedua 4.000. Nah, tentu saja keuntungan yang paling besar itu ketika unit value-nya tinggi. Jadi sama dengan penjual, transaksikan dulu ya, yang pertama ini unit value yang pertama, kemudian yang kedua. Jadi sekali lagi ini hanya untuk efisiensi, pelaku eksperimen ini seolah mewakili 2 pelaku ekonomi atau 2 pembeli dalam hal ini. Misalkan ini merupakan unit value-nya, kemudian bagaimana menghitung unit value ini sama seperti yang tadi disampaikan, yaitu bagaimana perbedaan antara unit value dengan contract price. Ini adalah surplus konsumen. Yang pertama, ini khusus konsumen yang kedua dan seterusnya. Sehingga nanti kalau kita lihat ya, seandainya sesuai teori seperti ini, dan ini terjadi, maka kita akan mendapatkan efisiensi pasar 100%. Kalau begini terjadinya. Tapi kita lihat nanti tergantung informasinya apakah sempurna atau tidak ya dan seterusnya. Penjualnya hanya 1 orang atau mungkin banyak dan seterusnya. Ini nanti kita lihat bagaimana efisiensi pasar ini. Nah, kemudian kita lakukan sistem transaksi. Tadi dijelaskan faktor sistem transaksi ini ada 3, yaitu sistem transaksi double auction, desentralisasi, dan posted offer. Pertama, untuk double auction, ini adalah sistem pelelangan 2 arah. Ini menggambarkan perfect information, di mana semua informasi diketahui oleh publik, yaitu oleh penjual dan pembeli ya, dalam auction ini, dalam pelelangan ini. Jadi misalkan saja ini antara pembeli dan penjual, tadi yang sudah kita acak bagi 2. Kemudian dia menawarkan, misalkan saja dari penjual ini dia menawarkan harga misalkan saja 3.000. Kenapa 3.000? Karena dia harus lebih tinggi daripada unit cost ya. Kemudian ditawar misalkan saja oleh pembeli 2.000,
Bisa terjadi transaksi, bisa juga tidak. Kalau misalkan tidak diberikan, mungkin ada yang nawar lagi. Misalkan ini, kalau pembeli dia akan menawarnya makin lama makin tinggi, gitu ya. Kalau penjual tentu saja makin lama makin rendah. Ya, karena 2.300 tidak diberikan oleh penjual ini, kemudian ada yang menawar lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi. Kemudian ternyata disetujui. Oke, jadi ada deal nih. Jadi ada terjadi transaksi antara penjual ini dan pembeli yang di sini. Oke. Nah, kalau misalkan sini ini sudah terjual, berarti ini masuk ke jeruk yang kedua, gitu kan ya. Karena yang pertama, pelaku yang pertama sudah selesai, tinggal yang keduanya, soal di jeruk yang keduanya. Nah, kemudian transaksi lagi ya, tawar-menawar lagi, misalkan saja. Ini tidak harus ini, yang lain juga bisa gitu. Tinggal pilih mana yang duluan gitu. Nah, tentu saja nanti dalam prakteknya, ya, kalau misalkan kita lakukan ini secara manual gitu kan, bisa saja yang mau menawar pertama harus tunjuk tangan dulu ya. Oke, misalkan ini yang menawar 8.000, kemudian ditawar, ya kadang-kala mungkin langsung penjual lain menawar juga, tapi tentu saja harganya harusnya lebih rendah. Karena kalau harga lebih tinggi, yang ini saja tidak laku gitu, sehingga harus lebih rendah supaya ada yang mau gitu kan. Nah, kemudian ada juga langsung penjual yang menawarkan lebih rendah lagi 3.000, kemudian langsung diambil oleh pembeli ini. Terjadi transaksi. Ya. Dan seterusnya ini tawar-menawar ini, jadi kalau kita lihat ya, ketika tawar-menawar, semua pelaku ekonomi ya tahu persis berapa harga yang ditawarkan oleh penjual, berapa harga yang ditawar oleh pembeli juga. Semua tahu informasi ini. Inilah kita kenal dengan double auction ya, pelelangan dua arah. Dan ini juga semacam rekayasa untuk menggambarkan perfect information ya. Jadi informasi ini diketahui oleh semua publik ini. Jadi ini terjadi ya, transaksi misalkan ada seterusnya. Sampai tidak ada yang ditransaksikan lagi ya. Terus katakanlah ini sampai sama saja, bisa saja semuanya terjadi transaksi, bisa saja dari 10 jeruk itu yang ditransaksikan bisa saja hanya 5, 6, 7, atau 8. Nah, setelah itu dicatat oleh peneliti, ini misalkan ini struktur pasarnya apa, aturan perdagangnya apa, ini ada 6 kombinasi perlakuan. Misalkan tadi 3.000. Ini kodenya, ini adalah penjual pertama, 3.000. Kemudian ini adalah dari ditawar oleh pembeli pertama, 2.000. Kemudian juga oleh pembeli keempat, menaikkan tawarannya. Kemudian pembeli ke-5 menaikkan juga, katakanlah deal gitu. Disetujui, berarti ini setuju antara pembeli ke-5 dan penjual pertama, 2.500. Ini dicatat. Berarti terjadi kontrak price-nya 2.500, baru satu barang yang terjadi. Dan seterusnya. Ya. Semuanya kita lihat bagaimana proses itu terjadi, dicatat. Dan ini menarik bagi peneliti bagaimana pergerakan tawar-menawar bisa juga diamati, ya, bagaimana pergerakan daripada rata-rata kontrak price dari ulangan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya bisa diamati dari catatan ini. Oke. Nah, masing-masing transaksi itu dicatat oleh masing-masing individu yang melakukan transaksi. Misalnya, katakanlah dengan kontrak price misalkan 2.500, kemudian unit cost-nya 1.500, bagi penjual ini akan mendapatkan profit 100.000. Kemudian kontrak price yang 4.500 ya, sedangkan unit cost yang 4.000, dia akan mendapatkan 500. Sehingga dia akan mendapatkan total keuntungan pada ulangan pertama untuk penjual ini adalah sebesar 1.000 ditambah 500. Begitu juga untuk pembeli, seandainya dia mendapatkan unit value 7.500, kemudian harga transaksinya 5.000, tentu dia akan mendapatkan keuntungan 2.500. Kemudian kalau unit value yang kedua 7.000, harga transaksi 4,5, dia akan mendapatkan profit 2.500 ya. Nah, inilah surplus konsumen. Sehingga pada ulangan pertama ini, seandainya 2 jeruk itu didapatkan oleh pembeli, dia akan mendapatkan imbalan reward ya dari peneliti nanti sebesar 2,5 ditambah 2,5 sekitar 5.000, dia mendapatkan uang dari peneliti setelah eksperimen ini selesai.
Nah, bagaimana dengan sistem transaksi desentralisasi? Jadi sistem ini agak tertutup ya, karena semua informasi tentang harga ini tidak diketahui oleh semua pelaku eksperimennya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, dalam konteks kenyataan di sini adalah misalkan saja orang di Bogor tidak tahu bagaimana pergerakan harga di Jakarta, begitu juga sebaliknya. Inilah kita namakan sistem transaksi desentralisasi, layaknya seperti desentralisasi yang ada sekarang di Indonesia. Nah, katakanlah ini karena ada 5 penjual dan pembeli ya, kita lakukan tadi secara acak, kemudian ini terjadi tawar-menawar ya, misalkan saja sistem transaksinya seperti ini. Jadi masing-masing, ini ada 5, masing-masing cari pasangan ya. Artinya, ketika mereka lakukan transaksi, orang ini nggak tahu. Ya, begitu juga sebaliknya. Jadi di masing-masing tawar-menawar sampai terjadi transaksi. Dan bisa saja penjual bisa berpindah-pindah gitu ya, bisa-bisa pindah ke, kalau misalkan dia tidak terjadi transaksi bisa pindah ke sini dan seterusnya. Jadi masing-masing punya pasangan untuk tawar-menawar ya, dan seterusnya. Ini adalah sistem desentralisasi. Ini agak tertutup karena tidak semua publik tahu yang dilakukan, apa yang ditawarkan oleh pelaku yang lain. Sampai tidak ada transaksi lagi. Nah, kemudian bagaimana dengan posted offer ya, yang biasa terjadi di dalam pasar modern sekarang. Jadi harga itu sudah diposting ya, seperti di Alfamart atau di Indomart ya, kemudian pembeli tinggal bebas apakah mau membeli atau tidak gitu kan. Jadi misalkan saja dalam hal ini adalah pembeli, tentu saja kita harus undi dulu, karena kalau tidak diundi pasti mereka ini akan rebutan membeli barang dengan harga yang paling murah. Jadi di dalam eksperimen ini kita acak, katakanlah yang mendapatkan adalah pembeli yang di sini, kemudian dia siap belanja, kemudian dia membeli. Tentu saja yang dibeli adalah barang dengan harga yang paling rendah. Dia memilih mana yang paling rendah, katakanlah tentu saja adalah yang ini misalnya. Ya dapat, kemudian yang paling rendah berikutnya yang mana? Dia tentu saja yang ambil yang 3.500. Nah ini sudah 2 ya, karena mewakili dua unit value. Ini selesai. Gitu juga nanti datang pembeli kedua. Dan seterusnya ya. Dan ini seterusnya bisa saja dua-duanya dibeli, bisa juga hanya satu saja ya. Jadi tergantung unit value yang diperoleh atau ditentukan oleh secara acak oleh peneliti. Dan seterusnya sampai tidak ada lagi transaksi. Nah kemudian selanjutnya masing-masing penjual dan pembeli menuliskan jumlah imbalannya, ya rewardnya, ya seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian bagaimana kalau penjualnya hanya satu, ya kita kenal dengan pasar monopoli. Dalam pasar monopoli di sini sebenarnya sama tadi struktur pasarnya, ya ada 10 unit cost, ada 10 unit value, tapi 10 unit cost ini ya diberikan kepada satu pelaku eksperimen, ya karena ini yang menjual seolah ini adalah satu penjual, yaitu monopolis di sini. Sedangkan yang 10 unit value seperti tadi dijelaskan ini dimainkan oleh 5 pelaku eksperimen. Jadi kalau kita lihat di sini unit cost yang 10 ini diberikan kepada satu orang saja, monopolis itu. Sedangkan ini sama seperti yang tadi dijelaskan. Jadi untuk monopoli, karena ada monopoli ini pelakunya hanya 6 orang saja, ini hanya 6 saja. Kemudian dari 6 ini kita acak, siapa yang penjual, siapa pembeli, katakan dia hasil pengacakannya seperti ini. Ya. Ini adalah penjual, ini adalah pembeli. Kemudian kita lihat bagaimana transaksi yang terjadi. Ya. Misalkan saja tadi sudah kita jelaskan bagaimana menentukan unit cost, ditentukan oleh peneliti, kemudian tawar-menawar berapa harganya, berapa surplus produsennya. Oke. Untuk monopolis, dia harus menetapkan harga jualnya. Tentu saja di sini ada 10, dan yang dijual tentu saja yang paling murah dulu, seperti yang tadi dijelaskan berapa. Kalau ini sudah laku, baru jeruk yang kedua. Kalau ini sudah laku, baru jeruk yang ketiga, dan seterusnya. Sampai semuanya
terjual. Tapi bisa saja yang terjual ini hanya sebagian saja, tidak harus 10-10. Tergantung apakah akan dibeli oleh pembeli atau tidak. Untuk pembeli ini sama, tadi sudah dijelaskan, yaitu dia mendapatkan unit value tertentu, 2 unit value, kemudian dia menawar harga, dan kepuasan yang akan dia peroleh ada di surplus konsumen, yaitu unit value dikurangi harga yang ditawarkan pembeli. Jadi bagaimana transaksinya ini hampir sama dengan yang tadi, tapi di sini di dalam transaksi ini hanya satu penjual. Double auction ya tadi sudah dijelaskan, ini adalah rekayasa untuk menggambarkan perfect information. Jadi misalkan ini adalah penjual satu orang nih monopolis, kemudian dia menawar, dia menjual katakanlah 3.000, ini adalah dengan unit cost 1.500, tentu saja ini harus lebih tinggi. Kemudian ada yang menawar 2.000 ya. Bisa diberikan, bisa juga tidak. Kemudian mungkin ada lagi dia akan menurunkan harganya 2.500 ya. Kemudian ada lagi langsung diambil oleh pembeli ini. Terjadi transaksi. Begitu juga seterusnya. Jeruk yang kedua ditawarkan ya. Kemudian apakah mau dibeli atau tidak, ya tinggal terjadi tawar-menawar ya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan seterusnya sampai tidak ada terjadi transaksi lagi. Nah, bagaimana dengan desentralisasi? Ya, ini agak tertutup, tidak perfect information. Jadi sama saja gambarannya hanya karena dengan satu penjual dia akan mendatangi satu-satu, tawar-menawar di situ gitu ya. Sama saja di sini tawar-menawarnya, tapi ketika tawar-menawar tentu saja tidak diketahui oleh pembeli yang di sini. Dan seterusnya, sampai terjadi transaksi. Bisa saja kalau tidak terjadi transaksi, ya, bisa saja dia pergi ke pembeli yang lainnya, kemudian tawar-menawar, dan seterusnya. Inilah namanya sistem transaksi desentralisasi, sampai tidak terjadi lagi ada transaksi lagi. Bisa terjual semuanya, bisa juga tidak terjual semuanya. Dan ini bagaimana pinternya monopolis, ya, supaya mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin. Artinya di dalam teori biasanya kita menjelaskan bagaimana dia mengambil surplus konsumen. Apakah terjadi atau tidak, nanti kita lihat hasilnya. Bagaimana dengan posted offer? Ini sama dengan penjelasan tadi ya. Jadi kalau posted ini diundi dulu, pembeli ini mana yang akan dibeli ya. Jadi tapi tentu saja ini penjualnya hanya satu orang saja. Dia hanya membeli pada satu pembeli aja. Setelah diundi, katakanlah dia akan siap belanja. Kemudian tinggal dia lihat ini 3.000, membeli atau tidak ya. Seperti inilah, katakanlah di Alfamart, harganya 3.000, dibeli atau tidak. Kalau dibeli, kalau tidak ya nggak jadi gitu kan. Katakanlah di sini langsung dibeli satu. Kemudian yang kedua dibeli nggak? Nggak. Dan seterusnya. Itu juga dan seterusnya ya. Pembeli yang kedua, dia beli atau tidak, beli. Yang kedua bisa saja dibeli dan seterusnya. Dan seterusnya, sampai tidak ada terjadi transaksi. Ya, kemudian menuliskan imbalannya, ya, rewardnya di dalam lembar keputusan. Misalkan saja untuk monopolis, ya, karena dia kontrak price ditentukan oleh dia, kemudian unit cost oleh peneliti. Seandainya ini terjadi, transaksi seperti ini dia akan mendapatkan profit 1.000. Dan seterusnya sampai 10 jeruk itu terjual atau tidak. Kalau terjual, tinggal dihitung bagaimana surplus produsennya. Kemudian ini adalah untuk pembeli, sama dengan yang tadi ya, perhitungannya. Kalau misalkan terjadi transaksi dengan harga 3.500, sedangkan unit value bagi pembeli tersebut untuk barang jeruk tadi 7,5, maka dia dapat surplus konsumen sebesar 4.000. Ya, begitu juga untuk jeruk yang kedua, dia mendapatkan surplus konsumennya 2,5. Jadi ulangan ke-1 dia akan mendapatkan 4.000 tambah 2.500. Nah, bagaimana hasilnya? Ini pernah dilakukan oleh mahasiswa bimbingan kami, ya. Jadi dulu pernah waktu kami baru melakukan eksperimen pertama kali di sini. Kalau dulu ini teoritisnya bukan 5.500 tapi 550. Ini sekitar tahun waktu saya pulang selesai belajar sekitar tahun 98 ya. Jadi sekitar 1/10-nya lah dulu. Satu jeruk itu sekitar 550.
Ini teoritisnya, ya. Kemudian ini adalah harga yang terjadi di ulangan ke-1, ulangan kedua. Jadi dulu kita mencoba ulangan ini sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Kemudian ini terjadi transaksi pasar atau tidak gitu. Nah, untuk double auction, ya, pasar persaingan sempurna, ini maksudnya penjualnya nih tadi ada 5. Ini bagaimana pergerakannya dari ulangan ke-1 sampai ulangan ke-5 di sini. Kita lihat di sini sudah semuanya mendekati di harga teoritis gitu ya. Ya bahkan di ulangan ke-5 itu semuanya hampir menyamai ke 550. Ya, sedangkan posted offer gitu ya. Ini penjual ini mungkin akan menentukan pertama kali tinggi dulu ya dan seterusnya gitu ya. Ini ke harga teoritisnya itu perlu waktu lama di situ ya. Perlu waktu lama untuk mencapai harga keseimbangan. Berbeda dengan double auction yang informasinya sempurna tadi. Ya. Nah, begitu juga bagaimana dengan pasar monopoli, ini cenderung untuk yang double auction ya, dengan satu penjual, di mana satu penjual dan pembeli ini tahu persis bagaimana perubahan harga dalam tawar-menawar. Ini harganya tinggi di sini ya, relatif lebih tinggi dibandingkan harga teoritis. Sedangkan untuk posted offer ini tentu saja ketika melakukan transaksi dengan satu orang lain atau pembeli yang lain tidak tahu gitu ya. Dan ini tidak setinggi harganya di double auction gitu ya. Dan kalau kita buat summary ya, summary daripada hasil eksperimen ya dari 6 kombinasi perlakuan tadi ya. Jadi untuk 5 penjual ini untuk satu penjual ya, ini desentralisasi, double auction, posted offer ya dan seterusnya. Nah, yang paling tinggi efisiensi pasarnya ini adalah untuk double auction yang perfect information tadi ya, yang merupakan rekayasa untuk perfect information. Dan harga kontraknya ya rata-rata harga kontraknya ini mendekati harga teoritis ya, jadi nggak signifikan lah ini. Ini rata-ratanya hampir sama dengan harga teoritis. Harga teoritisnya jadi kalau tadi ini 550, secara rata-rata ulangan 1, kedua dan 1 sampai 5 ini sekitar ini mendekati. Kemudian jumlah transaksi pun antara 7 dan 8 ini sama juga antara 7 dan 8 di sini. Oke. Nah, kalau misalkan saja kita lihat untuk yang monopolis ya satu penjual ini relatif harganya rata-rata harganya relatif lebih tinggi daripada harga teoritis. Jadi memang seperti teori yang pernah kita baca juga di dalam mikroekonomi cenderung harganya tinggi untuk monopoli. Nah, kemudian bagaimana ya efisiensi pasar? Artinya berapa persen ya surplus yang diperoleh di dalam eksperimen ini ya untuk double auction ya dengan 5 penjual tadi ya yang merupakan katakanlah representasi dari pasar persaingan sempurna tadi ini hampir mendekati 100% gitu. Jadi semua surplus konsumen dan penjual itu ya hampir mendekati teoritisnya gitu. Kemudian bagaimana pembagian surplus tadi itu relatif sama antara penjual dan pembeli. Dan memang kita lihat tadi itu simetris ya, surplus konsumen dan surplus penjualnya. Nah, berbeda dengan monopoli untuk perfect information ya. Di situ ini juga paling besar ya di antara kombinasi perlakuan yang lain, tapi tentu saja masih lebih kecil. Dan pembagiannya ini cenderung penjual ya seller surplus ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan buyer surplus, consumer surplus konsumen di sini. Jadi memang ini sesuai teori penjual ini mengambil sebagian besar dari surplus konsumen. Ya. Begitu juga untuk posted offer di sini. Nah, ini banyak sebenarnya yang menarik dari hasil kajian ini ya yang bisa dibaca di buku Ekonomi Eksperimental. Pemirsa yang saya muliakan, setelah kita lihat bagaimana ilustrasi eksperimen dalam transaksi pasar ini, gitu ya, ternyata kita bisa membuktikan ya bagaimana sistem transaksi ini terjadi dan apakah prediksi dari teori ekonomi yang sering kita
bahas di kelas, ya, di mana kalau misalkan saja ada model kurva supply seperti ini, seharusnya harga keseimbangannya ada di sini, katanya. Dan selama ini, sebelum ada perkembangan ekonomi eksperimental ini, ya, kita sulit untuk membuktikan bagaimana harga keseimbangan terjadi di sini. Jadi di titik potong antara kurva supply dan demand ini. Ya, tadi sudah disampaikan dengan sistem transaksi pasar double auction, di mana ada informasinya ini sempurna. Ya, ini bisa dibuktikan bahwa harga keseimbangan pasar terjadi di titik perpotongan supply dan demand, dan juga kuantitas keseimbangannya di titik perpotongan dua kurva ini. Ya. Nah, dari ilustrasi ini, ya, yang tadinya banyak orang beranggapan tidak mungkin kita menggunakan eksperimen dalam kajian ekonomi, gitu ya. Dan setelah kita lihat bagaimana bisa dibuktikan, kita bisa menggunakan eksperimen untuk membuktikan titik keseimbangan itu di mana dengan sistem dengan menerapkan induced value theory dari Vernon Smith. Di sini kita bisa membuktikan, gitu ya, bahwa dengan eksperimen kita bisa membuktikan prediksi teori ekonomi yang selama ini kita bahas di kelas. Nah, ini berkembangnya ekonomi eksperimental ini, saya yakin ini akan memberikan revolusi dalam pengembangan teori ilmu ekonomi. Dan ini sebenarnya perkembangan ilmu ini tergantung dari adanya inovator menemukan penelitian terkontrol, ya, melalui eksperimen, ya, baru ilmu itu akan berkembang dengan cepat. Dan ini kalau kita melihat sejarah perkembangan ilmu, misalkan saja fisika sebenarnya dulu merupakan non-experimental science, tapi setelah ditemukan percobaan terkontrol oleh Galileo Galilei, maka fisika dianggap sebagai ekonomi eksperimental. Begitu juga ilmu biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kompleks, ya, tadinya juga non-experimental science. Tapi setelah George Mendel, Louis Pasteur menemukan eksperimen yang terkontrol, maka biologi sudah dianggap sekarang sebagai experimental science. Nah, jadi ilmu ini berkembang ke experimental science setelah ada inovator menemukan kajian-kajian eksperimen yang bisa mengontrol lingkungan sehingga sangat baik di dalam mengambil kesimpulan hubungan sebab akibat. Nah, karena data eksperimen ini lebih baik, ya, maka sebaiknya kalau bisa diusahakan dalam social science, yaitu ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial di sini. Misalkan kalau kita bisa memungkinkan menggunakan eksperimen dalam kajiannya, kita gunakan ini karena ini akan lebih baik dalam melihat hubungan sebab akibat. Dan juga ini bisa digunakan dalam proses pembelajaran interaktif di kelas, ya. Karena kalau kita melakukan simulasi di kelas, ya, seperti tadi diilustrasikan bagaimana sistem transaksi pasar, ya. Apakah selama ini kita membahas di kelas bahwa keseimbangannya ada di titik potong supply dan demand curve itu apakah terjadi atau tidak, itu tergantung daripada asumsinya, yaitu dalam hal ini apakah terjadi perfect information, dan ini bisa dibuktikan dengan eksperimen. Jadi kalau kita bisa menjelaskan di kelas, ya, ke mahasiswa bagaimana terjadinya keseimbangan pasar itu, ya, dengan melakukan eksperimen, saya kira mahasiswa pun akan senang belajar dengan cara melakukan eksperimen atau simulasi di kelas. Nah, mengapa kita perlu menggunakan ekonomi eksperimental? Karena sekarang ini ilmu ekonomi dan ilmu psikologi, ya, itu adalah dua bidang yang semakin disadari sangat berkaitan satu sama lain. Karena perilaku manusia sebenarnya lebih kompleks daripada yang disajikan dalam teori ekonomi tradisional. Sekarang ini ekonom masih banyak, ya, masih banyak yang jarang menggunakan
aspek ini di dalam kajiannya, atau mungkin kalau kita membaca teori ekonomi selalu melakukan optimisasi ya biasanya penjelasannya. Jadi sekarang ini ekonom makin banyak menggunakan aspek psikologi ya untuk menguji dan memperbaiki teori ekonomi dengan metode eksperimen. Nah, kemudian sekarang juga berkembang yaitu dengan memasukkan aspek psikologis ya dan juga aspek sosial di sini. Berkembang juga bidang studi yang biasa kita kenal dengan namanya behavioral economics, yaitu ekonomi keperilakuan. Disiplin ekonomi yang masalah kajiannya sebenarnya sama ya, tentang behavior yang kita kaji, tapi di sini di dalam kajiannya tanpa mengasumsikan tiap orang ini bertindak rasional. Dalam hal ini adalah melakukan optimisasi ya, memanfaatkan semua informasi yang ada, kemudian bagaimana mengoptimalkan. Jadi sebenarnya behavior economics ini bukan bertentangan dengan apa yang dipelajari di kelas atau di ekonomi konvensional, tapi di sini melengkapi ilmu ekonomi konvensional yang sudah ada. Sehingga perspektifnya ini lebih luas dan komprehensif dalam memahami masalah, misalkan saja dalam merumuskan kebijakan. Karena memperhatikan sifat alami manusia yang kadangkala emosional atau menggunakan perusahaan sehingga terlihat kesan seperti tidak rasional dan berpikir jangka pendek. Nah, di sini bagaimana mengkaji behavior ekonomi ini ya? Banyak orang menggunakan pendekatan eksperimen ya, baik dalam lab maupun di lapang gitu ya. Nah, ini implikasi hasilnya bisa saja akan berbeda dengan standar ekonomik yang selama ini kita belajar dari buku teks. Nah, dari ilustrasi ini sebenarnya bidang studi experimental economics ini berkembang bersamaan dengan bidang behavioral economics. Ya. Karena banyak kajian experimental economics sebenarnya dari behavioral economics itu sendiri gitu ya. Dan ini dua-duanya ini akan berpotensi membantu para perumus kebijakan ya, dan juga kajian ekonomi ini kalau kita menggunakan eksperimen ya, artinya kita menggunakan experimental economics ini sama saja kita secara implisit sedang mengkaji behavioral economics juga gitu ya. Nah, banyak orang berpendapat behavioral economics ini mengasumsikannya tidak rasional ya. Banyak ini saya kira kalau ingin bahas lebih jauh lagi ini ada di buku ekonomi eksperimental yang sebentar lagi terbit ya. Tapi menurut hemat saya, ini sebenarnya manusia itu bersifat rasional ya, tapi rasionalitas manusia ini dibatasi oleh informasi yang dimiliki ya, termasuk kaitannya dengan aspek psikologi dan juga cara analisisnya, serta keterbatasan kognitif pikiran manusia ya, pikiran kita dan waktu yang tersedia di dalam membuat keputusan. Nah, inilah yang biasa kita kenal dengan bounded rationality ya. Jadi rasional manusia itu sebenarnya tidak sesederhana seperti dalam model ekonomi konvensional. Karena dalam ekonomi konvensional biasa manusia selalu melakukan optimisasi karena dengan memanfaatkan semua informasi kita bisa melakukan optimisasi. Padahal dalam kenyataannya tidak semua manusia, tidak semua pelaku ekonomi mempunyai informasi yang lengkap, yang sempurna gitu ya. Begitu juga cara menganalisisnya berbeda, begitu juga keterbatasan kognitif pikiran juga berbeda, termasuk juga waktu yang tersedia. Sehingga keputusan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang pun bisa berbeda dalam konteks ini. Nah, apa yang bisa kita petik dalam eksperimen tadi ya, untuk pengembangan behavioral economics atau ekonomi keperilakuan. Di dalam buku kami di sini, dalam buku saya, itu tiap chapter ya, tiap pokok bahasan tentang eksperimen itu selalu ada satu bab yang namanya lesson learned ya. Jadi misalkan saja untuk ilustrasi eksperimen yang sudah kita bahas tadi ya dalam eksperimen transaksi pasar, di sini terlihat bahwa pelaku umumnya hati-hati dalam mengambil keputusan agar memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin. Jadi di sini biasanya manusia cenderung khawatir
dengan adanya potensi kerugian atau enggan mengambil risiko kehilangan keuntungan atau kehilangan manfaat yang besar. Inilah yang kita kenal dengan loss aversion atau risk aversion ya. Jadi biasanya orang enggan mengambil risiko, nggak mau kehilangan keuntungan yang besar, sehingga kebanyakan di dalam eksperimen transaksi pasar itu orang selalu hati-hati di dalam mengambil keputusan. Tapi sebenarnya ada juga pelaku yang cepat berani mengambil keputusan ya. Jadi misalkan dalam konteks ini penjual langsung menurunkan harganya supaya laku, begitu juga pembeli langsung menaikkan harga tawarnya relatif besar sehingga bisa membeli ya, supaya cepat terjadi transaksi daripada kedahuluan pelaku yang lain. Yang ketiga, ya, kalau kita lihat tadi, ternyata dari 6 kombinasi perlakuan, ya, sistem transaksi double auction di sana menggambarkan informasi yang sempurna, itu sudah cukup bisa memprediksi bahwa keseimbangan pasar itu terjadi di titik potong kurva supply dan demand. Ya. Jadi ini merupakan sebenarnya syarat cukup daripada pasar persaingan sempurna adalah perfect information itu sendiri. Dan di sini sudah dibuktikan tidak harus jumlah penjual itu banyak ya. Dengan 10 penjual yang diefisienkan menjadi 5 penjual itu bisa dibuktikan bahwa prediksi teori pasar persaingan sempurna itu bisa dibuktikan dalam eksperimen ini. Makin sempurna informasinya, maka semakin cepat mencapai kondisi keseimbangan pasar ya. Dan ini sangat diharapkan ya. Misalkan saja implikasi kebijakan ini ya, agar efisiensi pasar terjadi, maka infrastruktur harus memadai sehingga para pelaku ekonomi, ya, termasuk petani, perlu mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, kalau informasinya tidak sempurna, katakanlah biasanya penjual ini punya informasi lebih lengkap dibandingkan pembeli, ini biasanya disebut sebagai informasi yang asimetrik. Dan ini bisa mengakibatkan berbagai kondisi yang merugikan, misalnya mistrust, adverse selection, moral hazard, dan juga free rider. Kemudian di dalam eksperimen tadi, dalam ilustrasi yang sudah dijelaskan, harga pasar monopoli cenderung lebih tinggi daripada harga pasar persaingan sempurna. Jika monopolis mengetahui informasi mengenai preferensi konsumen dan berusaha memanfaatkannya, maka dapat meraih sebanyak-banyaknya surplus produsen. Dan ini juga akan memberi implikasi bahwa dalam konteks di Indonesia ini sudah ada semacam komisi pengawas persaingan usaha yaitu KPPU, karena ini sangat diperlukan agar terwujud iklim persaingan usaha yang sehat dan adil. Nah, yang jadi seringkali kenapa ekonomi eksperimental ini berkembang tidak cepat, karena banyak orang berpendapat di dalam eksperimen ini seringkali menggunakan mahasiswa sebagai pelaku eksperimen. Sebenarnya ini merupakan alasan yang sangat fair ya. Kenapa? Karena di dalam eksperimen itu unit eksperimen atau dalam hal ini pelaku eksperimen ini harus homogen ya. Jadi kalau misalkan si pelaku eksperimen ini homogen ya, kemudian terjadi katakanlah perbedaan respon, memang ini karena perbedaan perlakuan, bukan karena eksperimental subjeknya itu sendiri gitu ya. Nah, kenapa mahasiswa ini seringkali jadi pelaku eksperimen ya di sini karena dia sangat siap ya di dalam melakukan eksperimen dan dengan insentif atau imbalan yang asal katakanlah setelah eksperimen dia dapat uang bisa untuk 1 atau 2 kali makan pun akan senang ya. Atau kita kenal dengan oportunitasnya tidak terlalu tinggi sehingga kita bisa menggunakan mahasiswa sebagai pelaku eksperimen. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan pelaku eksperimen ini adalah pelaku yang sebenarnya ya, katakanlah pelaku yang sebenarnya yang ada di alam ini misalkan. Nah, kalau ini ya, misalkan terjadi perbedaan respon ya, maka sebenarnya bisa saja bukan karena kombinasi perlakuan itu sendiri, bisa saja karena pelaku eksperimen yang sangat beragam gitu. Jadi di sini agak susah kalau misalkan saja pelaku eksperimennya sangat beragam atau merupakan pelaku ekonomi yang ada di alam ini gitu ya. Selain itu juga kalau memang ini mau bisa mempengaruhi, tentu saja ini nanti sebagai faktor daripada perlakuan itu sendiri gitu ya. Dan akan menambah faktor ya, karena dapat menjadi sumber keragaman yang mempengaruhi respon.
Selain itu juga kalau misalkan saja faktornya makin banyak, itu biasanya akan sulit di dalam interpretasi katakanlah interaksi. Jadi di sini di dalam hal ini ya ada dua validitas, ada yang namanya validitas internal dan validitas eksternal. Ya, jadi validitas internalnya mengacu pada hasil respon yang benar-benar berasal dari perubahan penjelas ya. Dan ini untuk eksperimen ekonomi menggunakan induced value theory ini sangat memadai, sangat baik ya karena menggunakan uh, pelaku eksperimen yang homogen yaitu mahasiswa ya. Jadi memang perbedaan respon itu benar-benar karena perbedaan perlakuan. Nah, sedangkan validitas eksternal ini berkaitan dengan kemampuan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi yang direpresentasikan dalam penelitian. Oleh karena itu, uh, dalam kajian ekonomi eksperimental ini, cakupan kajian atau coverage atau kita kenal dengan populasi harus didefinisikan secara jelas. Jadi ini kesimpulan terkait dengan populasi apa gitu ya. Nah, populasi ini seringkali merupakan kumpulan pengamatan hipotetis saja ya. Dari mana contoh pengamatan diasumsikan berasal. Jadi kadang-kadang secara fisik nih kita bisa dikatakan misalkan kita punya data dari sampai data historis sampai 2019 katakanlah. Kemudian kita ingin meramal 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini sampelnya data sampai 2019 ya. Kemudian populasinya ya, populasi ini adalah keseluruhan objek yang menjadi pusat kajian ini adalah 2019 ke belakang dan juga tahun 2019 ke depan. Jadi secara fisik sebenarnya data setelah 2019 itu kan belum ada gitu ya. Jadi ini kadang-kadang populasi ini merupakan kumpulan pengamatan hipotetis. Jadi tiap penelitian ya, jadi selalu ini cakupan kajian atau populasi coverage-nya harus dispesifikasikan secara jelas. Misalkan saja kalau kita lihat contoh ya terkait dengan eksperimen dalam bidang pertanian ini misalkan aja populasinya yang mana gitu ya. Jadi kesimpulan ini populasinya seperti apa? Ya tentu saja populasinya ini adalah kalau petani ini menggunakan varietas seperti yang ada di dalam eksperimen ini dengan kondisi yang sama seperti di dalam eksperimen itu. Jadi setiap kesimpulan ini selalu conditional. Ya, jadi tergantung kondisi dari eksperimen yang dilakukan di sini ya. Oke. Jadi sebenarnya sama saja. Jadi dalam konteks ini, apakah petani kalau menggunakan varietas A pasti lebih tinggi hasilnya? Ya, tergantung apakah kondisinya sama atau tidak. Jadi secara fisik sebenarnya populasinya ini adalah populasi kalau kondisi lingkungannya ini adalah sama persis seperti yang di dalam eksperimen. Jadi selalu kondisional setiap kesimpulan itu ya. Nah, untuk eksperimen yang tadi ya, yang sudah kita bahas, sebenarnya ini adalah suatu atau sekumpulan penjual dan pembeli dengan variasi tertentu dalam unit cost dan unit value, jadi sesuai struktur supply dan demand-nya ya, yang diperdagangkan ya, misalkan kita memperdagang jual transaksi jeruk gitu ya untuk memaksimumkan kepuasan ya keuntungan untuk produsen ya memaksimumkan kepuasan dalam menggunakan barang itu yaitu surplus konsumen ya dengan 6 lingkungan tadi kombinasi perlakuan yang berbeda dalam faktor jumlah penjual dan juga faktor sistem transaksi dan inilah populasi eksperimen di dalam eksperimen atau simulasi yang sudah kita jelaskan. Bagi peneliti awal, ya, biasanya selalu menanyakan apakah model rancangan eksperimen ini sudah merepresentasikan realitas. Ya. Dalam bidang apapun, sebenarnya kita sulit merepresentasikan persis sama dalam satu lab ya, yang menggambarkan lingkungan di lapangan yang sebenarnya sangat beragam, sangat kompleks, karena di situ banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi nggak mungkin semua faktor ini kita kaji dalam suatu eksperimen, dalam suatu penelitian, karena misalkan pertama keterbatasan anggaran.
Kedua, kalau ada interaksi antara faktor ini sulit ditafsirkan, ya. Sehingga biasanya kita melakukan penyederhanaan atau abstraksi, ya, suatu model dengan melakukan tahapan, misalkan dengan 2 faktor dulu, kemudian 3 faktor, ada tambahan 1 faktor lagi, ya, 1 faktor lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Sehingga ini akan meningkatkan kontrol dalam melihat bagaimana pengaruh daripada masing-masing faktor ini. Sehingga yang namanya penelitian itu tidak mungkin langsung satu kali penelitian selesai. Jadi biasanya selalu bertahap. Nah, kenapa experimental economics ini belum berkembang pesat, ya, terutama katakanlah di Indonesia? Karena di sini masih banyak, ya, ilmuwan atau ekonom Indonesia yang terindoktrinasi atau brainwash lah, katakanlah ini, berpendapat bahwa ekonomi ini adalah non-experimental science. Dan nggak mungkin peneliti mengontrol pembangkitan data dengan cara yang serupa seperti yang dilakukan dalam eksperimen di bidang hard science seperti fisika, kimia, dan biologi. Padahal menurut historis, sebenarnya fisika, kimia, biologi juga awalnya non-experimental science, tapi berkembang menjadi experimental science setelah ada inovator menemukan eksperimen yang terkontrol. Ya. Nanti ini coba dijelaskan. Pemirsa yang saya muliakan, setelah kita membahas panjang lebar, ya, simulasi eksperimen tentang transaksi pasar, apa sebenarnya definisi daripada experimental economics yang merupakan suatu disiplin ekonomi yang sudah berkembang jauh, di mana kita bisa mendefinisikan bahwa eksperimental ekonomi adalah disiplin ilmu ekonomi yang metode kajiannya menerapkan desain eksperimental, menggunakan pelaku eksperimen yang dimotivasi untuk mendapatkan imbalan uang tunai, yaitu berdasarkan induce value theory, yang merepresentasikan insentif yang diperoleh pelaku ekonomi dalam realitas, yaitu ketika mengambil suatu keputusan, sehingga karakteristik bawaannya ini bisa dikendalikan. Metode eksperimen ini bisa digunakan untuk bukan hanya menguji berbagai teori ekonomi saja, tapi juga bisa mengembangkan berbagai teori ekonomi dan juga mengkaji atau mengevaluasi suatu kebijakan baik yang sudah diimplementasikan, ya, bisa juga yang belum diimplementasikan. Dan terakhir, experimental economics ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran ilmu ekonomi sehingga mahasiswa senang dalam belajar ekonomi. Ekonomi eksperimental ini biasanya akan membantu kajian, ya, jadi mengkaji suatu fenomena yang sulit diamati secara alami, ya. Misalnya, katakanlah di dalam buku eksperimental saya yang akan terbit nanti, ada beberapa kajian, misalkan kajian tentang kepatuhan membayar pajak. Ya, kita nggak mungkin melakukan kajian dengan metode konvensional, misalkan saja apakah saudara patuh dalam bayar pajak, ya. Itu juga tentang efek denominasi, gitu ya. Misalkan kita mau mengkaji denominasi untuk mencetak denominasi yang besar, katakanlah 200 ribuan, gitu, bagaimana pengaruhnya terhadap belanja. Nah, sedangkan denominasi atau uang rupiah yang besar ini, yang 200 ribu ini belum ada. Nah, kemudian bagaimana pengaruh redenominasi, gitu ya. Termasuk juga kajian tax amnesty. Ini adalah kajian yang sulit kita lakukan menggunakan metode yang konvensional. Jadi, lagi-lagi semuanya ini bisa kita lakukan dengan metode eksperimental. Ada varian terkait dengan desain eksperimen yang sering diterapkan dalam ilmu sosial, yaitu kuasi eksperimen, ya, yang sebenarnya kurang menerapkan induce value theory. Jadi di sini kenapa disebut kuasi eksperimen? Karena eksperimen ini seolah menerapkan pengendalian lingkungan ini, ya, jadi seolah menerapkan pengendalian lingkungan ini umumnya dilakukan di lapang. Dalam kuasi eksperimen perlu banyak ulangan karena banyak karakteristik bawaan atau lingkungan pelaku eksperimen dapat mempengaruhi respons hasil, ya, sehingga harus dikendalikan dan diperhatikan pengaruhnya sebagai covariat, bukan sebagai perlakuan yang diberikan, dan perlu dikaji dalam studi. Nanti di dalam analisis ragam, ya, di dalam buku saya yang nanti akan terbit, ini nanti covariat ini dipisahkan sebagai sumber keragaman sehingga
pengaruh faktor pelakuan dapat teridentifikasi lebih baik lagi. Demikian kajian ilmu ekonomi menggunakan pendekatan eksperimen. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini adalah beberapa pertanyaan untuk tugas mahasiswa kami, ya, karena ini juga bisa digunakan untuk materi kuliah online, ya, karena situasi sekarang yang sedang kita hadapi yaitu adanya wabah virus corona. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa, ya. Jadi ini dianggap sebagai 2 sesi kuliah dengan memahami penyampaian materi eksperimen dalam kajian ekonomi. Nah, ini adalah eksperimen di kelas yang pernah kita simulasikan.